Dalam lanjutan Piala AFF U23 atau Piala Mandiri 2025, Harimau Muda dan juga Garuda Muda berhasil berbagi angka 0-0. Pada pertandingan ini, pertandingan yang sangat penuh gengsi, penuh semangat dan juga penuh pressure untuk Harimau Muda, karena Harimau Muda harus bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Tetapi sayangnya Harimau Muda hanya mendapatkan 1 poin dan tidak lolos ke semifinal pada Piala AFF U23 2025. Tentunya pada video kali ini aku akan membahas tentang babak pertama, babak kedua pada pertandingan ini dan juga solusi dan harapannya untuk skuad dari Harimau Muda ke depannya. Tentunya yang pertama aku akan membahas terkait analisaku pada babak pertama, di mana pada babak pertama Garuda Muda ini berhasil untuk melakukan possession ball, di mana pemain dari Harimau Muda berhasil untuk mempertahankan kedalaman dari lini pertahanan mereka dengan tampil sangat solid sepanjang 45 menit dengan intercept, tackle dan juga penjagaan-penjagaan. Tentunya nggak hanya itu, Harimau Muda berhasil juga untuk mematahkan serangan long throw dari skuad Garuda Muda. Tentunya dari Harimau Muda ini bisa melakukan serangan balik yang mematikan dari Alif dan juga Hakimi Azim. Tetapi sayangnya sekali lagi bahwa finishing dan juga passing yang sangat-sangat kurang sehingga tidak mendapatkan hasil yang baik. Dan kalau dilihat bahwa statistik menunjukkan bahwa pertahanan dari Harimau Muda ini sangat lebih baik dari sebelumnya, dan dilihat juga bahwa lini tengah dari Harimau Muda ini bisa lebih baik lagi. Kalau kita lihat bahwa pertandingan antara Harimau Muda melawan Filipina dibandingkan dengan Harimau Muda melawan Garuda Muda ini sangat lebih baik saat menghadapi Garuda Muda. Tentunya kalau dilihat juga di babak kedua, di mana Nafuzizen selaku juru latih dari Harimau Muda mengganti taktiknya untuk bisa lebih menyerang dan juga pressing ketat yang dilakukan Harimau Muda. Tetapi sayangnya kalau dilihat bahwa banyak banget peluang yang bisa dimanfaatkan, tetapi Hakimi Azim dan juga Alif kurang untuk memanfaatkan peluang tersebut dari kesalahan passing, kemudian juga dribble yang kurang baik dan juga shooting yang melenceng untuk Alif. Tetapi kalau kita lihat bahwa pergantian pemain dari Nafuzizen ini untuk Fergus Tierney digantikan di babak kedua sangat salah, di mana kita lihat bahwa di babak pertama Fergus Tierney ini bermain tidak selayaknya dia dan tidak memanfaatkan kemampuan dia. Karena apa? Karena di babak pertama Harimau Muda tampil dengan serangan balik, dan inilah atribut yang tidak dimiliki Fergus Tierney, yaitu kecepatan. Dan sayangnya Nafuzizen salah menempatkan pemain dan salah menempatkan dari strategi, di mana seharusnya ketika Nafuzizen ingin melakukan penyerangan dengan pressing seperti di babak kedua, seharusnya Nafuzizen bisa memainkan Fergus Tierney dan memainkan pemain pengganti Fergus Tierney di babak pertama. Tentunya ini merupakan pembelajaran ya untuk Nafuzizen telah melakukan perubahan dari pertandingan pertama, pertandingan kedua dan juga pertandingan pamungkas melawan tuan rumah. Tentunya pertandingan pamungkas ini merupakan pertandingan yang sangat intens, di mana pertandingan ini dilakukan di hadapan tuan rumah. Tentunya kalau kita lihat lagi bahwa Harimau Malaya Muda harus bisa move on dan bisa untuk meningkatkan lagi daripada skuad dan juga kualitas skuad, di mana pada skuad di Piala AFF U23 ini tanpa pemain warisan, dan diharapkan pada pertandingan berikutnya dalam kualifikasi Piala Asia 2025 yang diadakan pada bulan September ini tentunya bisa untuk
mengaitkan atau mendapatkan pemain warisan untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia 2025. Tentunya pada kualifikasi tersebut pada bulan September harus bisa melihat juga komposisi pemain dan juga taktikal dan juga persiapan yang sangat matang. Kalau dilihat dari sebelumnya bahwa banyak sekali yang bilang di Malaysia sana, pandit-pandit atau komentator banyak bilang bahwa Harimau Muda ini kurang persiapan. Tentunya pada Piala Asia nanti Harimau Muda harus bisa menguatkan persiapan dan jangan sampai salah dalam melakukan pergantian pemain, di mana strategi dan pergantian pemain ini sangat sinkron untuk keduanya. Tentunya pada pertandingan antara Garuda Muda dengan Harimau Malaya dengan skor 0-0 ini baik untuk kedua negara dari Malaysia maupun dari Indonesia, di mana pada Indonesia, timnas Indonesia mampu untuk bisa ke semifinal dengan berhadapan melawan Filipina kembali dan bisa juga memantapkan diri untuk Piala Asia 2025 nanti. Tetapi yang perlu jadi catatan bahwa Garuda Muda harus bisa waspada karena kualitas dan pertahanan dari Filipina sangat baik. Dan selanjutnya untuk Garuda dan juga untuk Harimau Muda ini harus bisa bermain lebih baik lagi ke depannya. Khususnya untuk Harimau Muda harus bisa untuk tidak salah dalam memilih komposisi pemain dan juga strategi, di mana pada Piala AFF U23 ini hanya jadi ajang uji coba, tetapi ketika kualifikasi Piala Asia, Harimau Muda harus bisa untuk melakukan hal yang terbaik untuk bisa mendapatkan pemain warisan terbaik dengan kualitas terbaik dan bisa melaju ke Piala Asia selanjutnya. Sekian pada video kali ini. Jika kalian ada saran, masukan atau kritik, kalian bisa komen di kolom komentar. Alfial, thank you and bye-bye.